Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahbudin Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi dan aritmetika tentang bilangan biner dan oktal. Tetapi saya di sini tidak sendiri. Saya dengan dua teman yang akan menjelaskan, yaitu ada Agung Nur Hamad dan Andri Mulyana. Nah, saya akan memulai penjelasan kali ini dengan konversi bilangan biner dan oktal. Basis bilangan, konversi dan konversi bilangan. Yang pertama, basis bilangan biner. Bilangan biner itu terdiri dari dua basis, yaitu 0 dan 1. Diibaratkan 0 itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan kita punya sebuah lampu ya. 0 itu apabila lampunya mati dan 1 itu lampunya hidup. Nah, yang kedua itu ada oktal. Oktal itu basis bilangan yang memiliki 8 basis, yaitu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan 7. Lalu dalam biner itu terdiri ada yang namanya, dalam bahasa komputer itu ada yang namanya bit dan byte. Apa perbedaan bit dan byte? Bit itu satu karakter, bukan satu karakter ya, satu basis ya. Seperti yang tadi kita pelajari, kita ketahui dalam biner itu ada 0 dan 1. Nah, 1 itu atau 0 itu termasuk ke dalam bit. Kalau byte itu rangkaian dari beberapa 8 bit ya. Kalau dalam alfabet itu bit bisa dikatakan dengan huruf, dan byte itu bisa dikatakan dengan kata. Nah, akan tetapi kalau byte sudah ditentukan bahwa harus berjumlah 8 bit. Nah, sekarang kita memulai dengan konversi bilangan biner ke desimal. Cara konversi bilangan biner ke desimal, tiap bilangan biner dikalikan dengan 2 sesuai dengan posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkatkan mulai pangkat 0 dari kanan. Nah, kita ambil contoh ya. Saya memiliki contoh di sini dari biner 1100 1101. Nah, berapa kita desimalnya? Untuk pengaplikasiannya kita langsung terapkan ke bawah. Saya memiliki tabel dan tadi cara mengkonversikannya yaitu 2 berpangkat mulai dari 0 dari kanan sampai ke kiri itu bertambah terus. Misalkan, nah ini di bawahnya di tabel yang ketiga itu ada perpangkatan ya, misalkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 sampai 2 pangkat 7. Semuanya ada 8 karakter ya, ada 8 bit. Nah, kita masukkan biner tadi, misalkan tadi itu 1 1 0 0 1 1 0 1. Nah, itu berarti yang bernilai 1 itu dinyatakan aktif, atau bisa disebut dikalikan dengan 1. Kalau yang bernilai 0 itu dikalikan 0. Nah, tentu pasti akan bernilai 0, dinyatakan tidak aktif ya. Kita turunkan ya, tadi dari sebelah kanan dulu. 2 pangkat 0 itu 1 aktif. 2 pangkat 0 1 kali 1. Nah, ditambah 2 pangkat 1 2 kali 0, karena bernilai 0 binernya, maka tentu nilainya akan 0. Lalu yang ketiga,
2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu didesimalkan bernilai 4. 4 kali 1, karena binernya 1. Maka 4 nilainya. Nah, 8, bukan maksudnya 2 pangkat 3 bernilai 8. 8 kali 1. Itu hasilnya akan 8. Nah, yang selanjutnya itu 2 pangkat 4 atau bernilai desimalnya 16. 16 kali 0 ya. Karena bernilainya tidak aktif, tentu hasilnya pun akan 0. Untuk selanjutnya itu 2 pangkat 5. Desimalnya 32. 32 kali 0. Nah, nilainya 0. 2 pangkat 6, nilainya desimalnya itu 64. 64 dikali 1, maka hasilnya 64. Nah, yang selanjutnya itu 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu didesimalkan 128. 128 dikali 1 yaitu 128. Maka hasilnya 205. Jadi konversi 11001101 biner itu bernilai 205 desimal ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konversi bilangan oktal ke desimal. Cara konversi bilangan oktal ke desimal, tiap digit bilangan oktal dikalikan dengan 8 sesuai posisinya. Tiap digit bilangan oktal dikalikan dengan 8 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkatkan mulai dari pangkat 0 dari kanan. Sama seperti tadi ya. Seperti di biner. Kalau di biner itu dikalikan dengan angka 2. Nah, kalau di oktal itu dikalikan dengan 8 karena oktal basisnya itu 8. Ya. Kita ambil contoh. Misalkan saya punya bilangan oktal itu 243 ya. 243 berapa sih desimalnya? Nah, kita turunkan seperti tadi ya. Karena untuk mengkonversi bilangan oktal itu basisnya 8, mulai dari 8 pangkat 0 dari kanan ya. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Nah, dan seterusnya. Karena saya hanya memiliki 3 karakter dari oktal, jadi hanya sampai ke 8 pangkat 2 ya. Kita turunkan ya dari kanan dulu. 8 pangkat 0 itu bernilai 1. 1 dikalikan ke bilangan oktalnya. Bilangan oktalnya yang paling kanan itu 3 ya. 1 dikali 3. Nah, kemudian ke sebelah kirinya 8 pangkat 1, yaitu didesimalkan 8 ya. 8 karena oktal yang kedua di tengah-tengah itu bernilai 4, maka 8 kali 4. Nilainya 32. Nah, untuk selanjutnya 8 pangkat 2. Didesimalkan 64 ya. 64 dioktalkan, oktal yang paling kiri itu bernilai 2. Nah, jadi 64 kali 2 yaitu 128. Nah, kita jumlahkan yang tadi 3 ditambah 32 ditambah 128 yaitu 163. Jadi oktal dari 243 itu 163 desimal ya. Untuk yang selanjutnya, konversi bilangan biner ke oktal dan konversi bilangan oktal ke biner ya. Caranya, yang pertama, cara konversi bilangan biner ke oktal. Bilangan biner dikelompokkan menjadi 3 digit dari kanan. Tiap 3 digit dikonversikan ke oktal dengan menggunakan konversi biner ke desimal. Cara konversi oktal ke biner, tiap digit oktal dikonversikan ke 3 digit bilangan biner. Nah, kita langsung ambil contoh saja ya. Yang pertama, kita contohkan konversi bilangan biner ke oktal.
Misalkan saya memiliki nilai biner 110001. Nah, karena tadi kita bagi 3 digit dari kanan, yang paling kanan, maka kita pisahkan dulu yang dibagi 2 ya. Karena kebetulan biner yang saya ambil itu contohnya ada 3 bit ya. Ada 6 bit, maka kita bagi 2. Nah, dari kanan ada, kalau misalkan dari kanan menyebutkan itu, kita langsung masukkan 100. Nah, yang kedua 011. Nah, kita konversikan ya ke bawah. Yang paling kanan dulu ya, yang 001 itu kita ibaratkan sama seperti tadi konversi bilangan biner ke desimal. Yang pertama ada 2 pangkat 0, yaitu bernilai 1, 1 kali 1, itu bernilainya 1 ya. 2 pangkat 1, 2. Nah, karena binernya 0, maka hasilnya pun akan 0. Nah, yang ketiga 2 pangkat 2, nilai desimalnya 4. Nah, karena binernya 0, maka hasilnya pun 0. Nah, maka kesimpulannya bahwa yang paling kanan itu bernilai 1 oktalnya. Sekarang yang kiri. Yang kiri 2 pangkat 0 itu bernilai 1. Nah, akan tetapi dalam binernya bernilai 0, maka hasilnya pun 0. 2 pangkat 1 desimalnya 2. Dalam binernya 1. 2 kali 1 berarti 2 ya. 2 aktif. Nah, ditambah 2 pangkat 2 yaitu bernilai desimal 4. 4 kali 1 bernilai 4. 4 ditambahkan 2 berarti 6, yaitu kalau biner dari 11001 yaitu memiliki nilai oktalnya itu 61. Untuk yang kedua, contoh konversi oktal ke biner. Nah, kalau misalkan saya memiliki nilainya oktal, kemudian saya mau mengkonversikan ke biner, nah kita sama seperti tadi. Kita bagi dulu yang nilainya oktal. Misalkan 3, 3, 5. Nah, kita ke bawahkan. Bagaimana caranya? Nah, 5 itu kita konversikan ke biner ya. Cuma dari desimal dulu, sama pangkatnya 2 pangkat 0 dulu ya. 2 pangkat 0 bernilai 1. 2 pangkat 1 bernilai 2. 2 pangkat 2 bernilai 4. Nah, karena dari saya tadi memiliki nilainya 5, nah maka nilai yang paling besar itu dinyatakan aktif. Nah, yang paling aktif yang pertama itu 4 berarti ya, 2 pangkat 2. Berarti binernya 1. Nah, yang kedua itu ada 2 pangkat 1 bernilai 2. Kalau misalkan 2 pangkat 1 diaktifkan, maka nilainya tentu akan melebihi, yaitu 6 ya. Jadi kita matikan untuk 2 pangkat 1. Jadi untuk karakter yang kedua itu, untuk bit yang kedua itu 0 ya. Nah, yang bit yang ketiga itu 2 pangkat 0, 1 nilainya. Nah, tadi kan 4 yang sudah aktif ya. Jadi kalau misalkan untuk mencapai hasil nilai 5 itu butuh nilai 1. Jadi 2 pangkat 1 itu kita aktifkan. Nah, 5, oktal 5 itu kalau dibinerkan itu berarti 101. Sekarang yang kedua, ada nilai 3 yang di tengah ya, itu yang nilai kedua, oktal yang kedua. Sama seperti tadi, kita aktifkan dulu yang paling kiri. 2 pangkat 2 bernilai 4. Sedangkan yang kita punya itu nilainya 3. Nah, berarti kita nonaktifkan untuk 2 pangkat 2. Nah, yang kedua sekarang 2 pangkat 1 yaitu bernilai 2. 2 pangkat. Nah, 2 itu aktif ya.
Nah, dan yang ketiga 2 pangkat 0 yaitu 1 ya. 1 kita aktifkan. Jadi dari oktal yang kedua itu bernilai 3, maka yang diaktifkannya itu yang 4 0 ya, yang 2 pangkat 1 aktif 1, dan 2 pangkat 0 yang bernilai 1 aktif juga. Jadi biner dari oktal 3 itu 0 1 1. Nah, yang ketiga kita memiliki oktal 3 juga. Nah, jadi tanpa harus dihitung karena sama nilainya, maka kita langsung masukkan 0 1 1. Nah, jadi oktal dari 335 itu sebetulnya kalau misalkan secara garis besar dituliskan itu binernya 0 1 1 0 1 1 1 0 1. Nah, karena dalam satu byte itu hanya 8 karakter dan kebetulan karakter yang di depan, yang paling depannya itu hanya bernilai 0, karena kalau misalkan bilangan yang paling kiri bernilai 0 itu tidak harus ditulis karena tidak memiliki nilai ya. Jadi langsung saja kita mulai dari 1 1 0 1 1 0 1. Nah, itu oktal dari 335. Nah, sekian untuk penjelasan konversi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Nah, untuk aritmatika bilangan biner dan oktal, misalkan dengan pertambahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu akan disampaikan oleh teman saya, saudara Agung Nurhamad dan Andri Mulyana. Terima kasih. Penjumlahan bilangan biner. Prinsip dasar penjumlahan bilangan biner dapat dilihat pada tabel berikut. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0 simpan 1 atau 1 0. Yang terakhir adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 simpan 1 atau 1 1. Contoh 1 0 1 1 0 0 ditambah 1 0 1 1 1 0. Seperti biasa, penjumlahan dilakukan dari digit yang paling kanan. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0 simpan 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 simpan 1, 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0 simpan 1. Karena tidak ada lagi penjumlahan, maka dimasukkan ke digit yang paling kanan. Maka hasilnya 1 0 1 1 0 1 0. Baik, selanjutnya adalah pengurangan bilangan biner. Karena pada dasarnya komputer kita tidak bisa melakukan pengurangan secara langsung seperti halnya yang dilakukan oleh manusia. Maka pengurangan dikerjakan dalam bentuk komplement, yaitu mengubah bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan. Terdapat dua jenis komplement dalam metode ini, yaitu komplement 1 atau komplement basis minus 1. Dilakukan dengan cara merubah semua bit 0 menjadi 1 dan bit 1 menjadi 0. Contoh, nilai komplement dari 1 0 1 1 0 adalah 0 1 0 0 1 karena semua digit 0 dibalik menjadi 1 dan digit 1 dibalik menjadi 0. Contoh operasi pengurangannya yaitu 1 1 0 0 1 dikurangi 1 0 1 1 0. Terlebih dahulu kita cari dulu komplement pengurangnya, yaitu 1 0 1 1 0. Komplementnya yaitu 0 1 0 0 1. Jadi proses pengerjaannya 1 1 0 0 1 dibalik jadi ditambah 0 1 0 0 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0 simpan 1,
1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 0 simpan 1, 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0 simpan 1. Nah, catatan dalam metode ini jika ada sisa maka dilakukan lagi penjumlahan. Jadi tidak dimasukkan ke bilangan yang paling kanan. Jadi prosesnya menjadi 0 0 0 1 0 ditambah 1. Maka hasilnya 0 0 0 1 1. Maka hasil dari 1 1 0 0 1 dikurangi 1 0 1 1 0 yaitu 0 0 0 1 1. Lanjut ke komplement 2 atau komplement basis, merupakan hasil dari komplement 1 ditambah 1. Kita ambil contoh sama dengan yang komplement 1 tadi. 1 1 0 0 1 dikurangi 1 0 1 1 0. Nah, komplement pengurangnya yaitu 0 1 0 0 1. Di sini kita tambahkan 1. Jadi 0 1 0 0 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0, simpan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Hasilnya menjadi 0 1 0 1 0. Nah, hasil inilah yang digunakan di pengoperasian selanjutnya. 1 1 0 0 1 ditambah 0 1 0 1 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 0 simpan 1, 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1 0. Jika di komplement 1 tadi terjadi sisa dan dilanjutkan dengan penjumlahan lagi, maka khusus di komplement 2 ini nilai dari sisa terakhir dibuang, maka hasilnya sama dengan komplement 1 tadi yaitu 0 0 0 1 1. Kita lanjut ke penjumlahan bilangan oktal. Metode penjumlahan pada bilangan oktal sama saja seperti pada bilangan desimal. Hanya saja setiap penjumlahan yang hasilnya lebih dari 7 karena oktal adalah bilangan yang berbasis dari 0 ke 7 akan dikurangi 8 dan menyimpan nilai carry sebesar 1. Contoh 354 ditambah 5 1 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7, 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan 3 tambah 5 sama dengan 8. Maka 8 dikurangi 8 sama dengan 0 dan menyimpan nilai carry sebesar 1. Maka hasilnya 1067. Lanjut ke pengurangan bilangan oktal. Pada proses pengurangan bilangan oktal, jika nilai yang dikurangi lebih kecil daripada nilai pengurangannya, contoh 3 dikurang 5, maka akan dilakukan peminjaman sebesar 8. Contoh 3 dikurangi 117. 3 dikurangi 7. Dilakukan peminjaman kepada digit sebelah kiri sebesar 8. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 11 dikurangi 7, maka hasilnya 4. Untuk 3 yang tengah karena sudah dilakukan peminjaman kepada digit yang sebelah kanannya, maka nilainya menjadi 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 214 dalam oktal. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perkalian dan pembagian bilangan biner dan oktal. Yang pertama, perkalian bilangan biner dilakukan sama dengan cara perkalian yang terdapat dalam operasi bilangan desimal. Dasar perkalian pada bilangan biner ialah sebagai berikut. Jika 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Seperti yang kalian lihat di tabel tersebut ya. Sebagai contoh, jika bilangan binernya 1110 dikali 1100, maka hasilnya adalah 10101000. Ini dasar perkaliannya seperti yang kalian lihat ya. Dari mulai ujung 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0. Terus yang keduanya
masih sama ya, 0. Nah, dilanjut yang ke 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, yang terakhir sama ya, masih 1. Nah, ini hasilnya 1 0 1 0 1 0 0 0. Jika didesimalkan maka 1110 adalah 14 dan 1100 adalah 12. 14 dikali 12 maka hasilnya adalah 168. Yang kedua adalah pembagian bilangan biner. Pembagian bilangan biner dilaksanakan dengan menggunakan cara yang sama yang ada pada bilangan desimal. Pembagian biner 0 tidak memiliki arti, sehingga dasar pembagian pada bilangan biner adalah sebagai berikut. 0 dibagi 1 sama dengan 0. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Contoh bilangan biner ya. 111111101 dibagi 101, maka hasilnya adalah 11001. Untuk penyelesaiannya bisa kalian lihat ya di sini. 11111 dibagi 101 yaitu 1 ya. Terus dikurangi ke bawahnya jadi sisa 0101. Dibagi 101 masih bisa ada hasil 1 lagi. Maka diturunin lagi 101. Dikurangi lagi. Maka hasilnya 000101. Dibagi 101 masih bisa ya 001. Maka hasilnya 0. Nah, di sini udah selesai ya. Jika didesimalkan adalah 1111101 adalah 125 dan 101 adalah 5. Maka 125 dibagi 125 dibagi 5 maka hasilnya adalah 25. Untuk penyelesaiannya masih sama ya, seperti bilangan desimal biasa. Nah, sekarang di sini perkalian bilangan oktal. Pada perkalian bilangan oktal sebenarnya sama saja dengan proses perkalian pada bilangan desimal atau yang biasa kita lakukan. Hanya saja angka dalam bilangan oktal hanya terdiri dari angka 0 sampai 7 atau berbasis 8. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Kalikan masing-masing kolom secara desimal. 2. Ubah dari hasil desimal ke oktal. 3. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dan hasil oktal. 4. Jika hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan simpanan untuk dijumlahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Contoh, hitunglah hasil dari perkalian bilangan oktal di bawah ini. 16 dikali 14 sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya ada 3 tahap ya. Tahap pertama, kalikan angka 4 dengan 16 secara desimal. Kemudian langsung dirubah ke dalam bentuk oktal. 4 dikali 16 sama dengan titik-titik. 4 dikali 6 sama dengan 24 basis 10 ya. Karena 24 lebih dari 8, maka dirubah ke dalam bentuk oktal menjadi 24 dibagi 8. Dan hasilnya 3 sisa 0. Maka hasilnya sama dengan 30. Angka 0 ditulis dan angka 3 disimpan untuk digabungkan ke perhitungan berikutnya. Terus 4 dikali 1 sama dengan 4. Karena 4 kurang dari 8, maka hasilnya 4. Tetap angka 4
dalam oktal sehingga hasilnya menjadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Angkat 3 dari sisa perhitungan sebelumnya ya. Maka hasil dari 4 kali 16 sama dengan 70. Tahap 2. Kalikan angka 1 dengan 16 secara desimal. Kemudian langsung dirubah ke dalam bentuk oktal. 1 dikali 16 sama dengan titik-titik. 1 dikali 6 sama dengan 6. Dalam oktal hasilnya tetap 6 ya. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dalam oktal hasilnya 1. Maka hasil dari 1 dikali 16 sama dengan 16. Tahap ketiga, tuliskan seperti hasil perhitungan perkalian bersusun atau seperti berikut ini. 16 dikali 14, maka hasilnya 70. Lakukan penjumlahan secara oktal. Digit 0 dari angka 70 diturunkan. 7 ditambah 6 sama dengan 13. 13 lebih dari 8, maka 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Tulis 5 dan simpan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, maka hasilnya 250. Nah, yang kedua, pembagian bilangan oktal. Pada pembagian bilangan oktal, sebenarnya sama saja dengan proses pembagian pada bilangan oktal atau yang biasa kita lakukan. Hanya saja angka bilangan oktal hanya terdiri dari 0 sampai 7 berbasis 8 ya. Contoh, hitunglah pembagian bilangan oktal berikut ini. 250 dibagi 14 sama dengan titik-titik. Untuk penyelesaiannya, 250 dibagi 14, maka hasilnya 14 dikali 1 sama dengan titik-titik. 4 dikali 1 sama dengan 4. 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 14. Yang kedua, 4 kali 6 sama dengan 24. 24 lebih dari 8. Jadi 24 dibagi 8 hasilnya 3, sisa 0. Ditulis 0, simpan 3. 1 dikali 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 lebih dari 8, maka 9 dikurangi 8. Dan hasilnya 1, sisa 1. Maka hasilnya 110. Jadi hasil bagi dari 250 dibagi 14 adalah 16. Oke, terima kasih untuk materi perkalian dan pembagian bilangan biner ke oktal. Mungkin hanya itu saja yang saya tahu ya, sedikit ya. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.